Nah, oleh sebab itu karena ini debat terakhir untuk Cawapres, saya ingin sampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi karena 5 tahun yang lalu atau 4,5 tahun yang lalu beliau meminta saya menjadi Menko Polhukam. Saya semakin banyak belajar dan tahu bahwa beliau itu sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat dan kebaikan rakyat. Itulah sebabnya pada tahun ini saya bersedia pula ketika diminta menjadi cawapresnya Pak Ganjar Pranowo, karena apa yang saya peroleh selama menjadi menterinya Pak Jokowi itu bisa saya lanjutkan di zaman atau di dalam tugas-tugas Pak Ganjar Pranowo kalau sudah menjadi presiden nanti, karena Pak Ganjar dan Pak Jokowi itu sama-sama merupakan presiden rakyat. Itu aja. Oh, menteri tiap hari kita ratas, tiap hari kita rapat terbatas, tiap hari kita rapat internal tiap hari. Dengan semua menteri, dengan sebagian menteri. Gimana? Ya kabarnya dari siapa? Hah? Ya kabarnya dari siapa? Kita tiap hari dari pagi sampai sore, pagi, siang, malam kita rapat paripurna, rapat internal, rapat terbatas, selalu nggak pernah ada jedanya. Setiap jam, setiap 2 jam gonta-ganti rapat, gonta-ganti menteri juga nggak ada masalah. Ya, kita langsung ke Bang Irfan Pulungan. Bang Irfan, saat ini bagaimana respon dari Istana dan juga apakah Presiden Joko Widodo sudah mengetahui bahwa Prof. Mahfud akan mundur dari kabinet? Bang Irfan, silakan. Ya, Mbak Kamarati ya, pernyataan Pak Mahfud ini kan baru kita dengar kemarin ya, dalam sebuah acara diskusi di Kota Semarang. Tentu ini baru pernyataan lisan yang kita ketahui bersama. Tentu, kalau memang pada akhirnya pilihan itu diambil oleh Pak Mahfud, pasti kan akan memberikan tanggapannya secara tertulis kepada Presiden. Nah, yang jelas secara regulasi tidak ada larangan, tadi sudah disampaikan para narasumber yang sebelumnya, tidak ada larangan atau ketentuan yang dilanggar terhadap bagi siapa yang mencalonkan diri menjadi kontestasi Pilpres nanti gitu. Karena Presiden Jokowi sudah menandatangani sebuah regulasi ya, PP nomor 53 tahun 2003 kemarin, tidak harus misalnya berhenti, cukup hanya cuti saja gitu. Jadi konteks ini saya pikir adalah sebuah pilihan ya, pilihan yang diambil ya kita nggak tahu, saya juga nggak tahu, itu kan kembali kepada apa sikap dari masing-masing kontestasi politiknya lah. Tapi saya tidak masuk ke wilayah itu ya. Kami mungkin menunggu saja apa yang selanjutnya sikap yang ditentukan oleh Pak Mahfud itu. Tapi jelas kondisi saat ini ya biasa-biasa saja, masih aman dan semua tetap bekerja ya sebagaimana mestinya terhadap tugas-tugas yang menjadi peran-perannya masing-masing di kementerian, begitu. Berarti memang belum ada pertemuan antara Pak Jokowi dan juga Pak Mahfud ya terkait hal ini ya? Saya melihat belum ya, karena kan Pak Jokowi juga baru tadi malam sekembali kunjungan daerah dari Jawa Tengah ya. Oke, baik, saya geser ke Mas Hasto lagi. Mas Hasto, salah satu tadi Mas Hasto menyampaikan ya, triggernya adalah penyalahgunaan wewenang, kemudian ketidaknetralan gitu. Nah, kalau tadi
disampaikan oleh Bang Habib ya. Anda tadi menyebutkan ada beberapa contoh yang dilakukan oleh Prof Mahfud gitu. Tapi kalau kata Bang Habib, kok Prof Mahfud tidak menyoal soal PJ Sorong, kemudian salah satunya PJ Sorong, kemudian Majalengka dan beberapa wilayah lainnya. Artinya kan potensi abuse of power itu juga bisa saja dilakukan oleh siapa saja gitu loh Mas Hasto. Ya, PJ Sorong justru PD Perjuangan yang mempersoalkan, karena itu ada kaitannya juga dengan OTT terhadap oknum-oknum yang memiliki kaitannya dengan BPK. Jadi maka supaya fair sebenarnya kita PD Perjuangan mengusulkan dibentuk semacam komite independen pemantau pemilu dari tokoh-tokoh yang kredibel untuk melakukan assessment mana pejabat negara yang merangkap tugasnya sebagai capres-cawapres yang kemudian memiliki kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Kalau menteri-menteri dari PD Perjuangan, komitmen kami, termasuk juga dengan Pak Ganjar, Prof Mahfud, itu adalah kualitas pemilu kedaulatan rakyat yang dikedepankan tanpa penyalahgunaan dari negara. Aparatur harus netral. Maka Bu Risma membagi bansos sesuai dengan tanggung jawabnya. Tapi ketika mau mencoba politisasi bansos dan Bu Risma fokus pada data-data untuk orang miskin, tidak ada campur tangan politik, kemudian Bu Risma tidak dilibatkan lagi. Rakyat tahu Bu Risma sosok yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Bu Risma di dalam melakukan pekerjaan bansos untuk rakyat tidak pernah membentuk PT Saudara Risma, nggak pernah. Berbeda dengan Pak Prabowo yang membentuk PT Teknologi Militer Indonesia. Itu untuk pengadaan alutsista atau membentuk PT Agroindustri Nusantara yang keduanya diisi oleh sahabat-sahabatnya untuk food estate yang gagal. Nah, karena ada vested of interest di dalam menggunakan uang negara. Bu Risma sosok kredibel yang sangat kuat, maka kemudian tidak dilibatkan lagi di dalam proses pengadaan raskin, beras untuk rakyat miskin, tidak melalui bansos lagi. Ini yang kemudian harus dilihat. Demikian juga Pak Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Aparatur Birokrasi, Reformasi Birokrasi, Pak Abdullah Azwar menjaga netralitas itu. Bahkan mau mencalonkan sebagai anggota legislatif pun dilarang oleh Bu Mega karena tugasnya sebagai Menpan RB. Nah, ini karena masing-masing tentu saja punya suatu kepentingan, maka bagaimana audit terhadap pejabat negara yang sebenarnya Prof Mahfud dengan kredibilitasnya ingin memberikan contoh. Kita bentuk aja. Jadi Mas Habib, mari kita bentuk tokoh-tokoh yang kredibel. Siapa itu? Perguruan tinggi. Dengan tokoh-tokoh pro-demokrasi. Misalnya ada Pak Yudi Latif, ada Pak Haidar Gumai, ada Bu Titi Anggraini. Itu dari kalangan kelompok-kelompok pro-demokrasi. Mereka yang punya tugas. Ditambah elemen-elemen perguruan tinggi supaya kualitas demokrasi kita itu bisa meningkat dengan adanya komite independen untuk melihat agar gagasan dari Prof Mahfud itu nanti juga bisa kita uji. Nah, persoalan mundur atau tidak ini kan juga ada resiko-resiko politik. PD Perjuangan ini menempatkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara di atas segalanya. Kita belajar dari zaman Pak Harto. Ketika ada menteri-menteri yang mundur, apalagi sekarang gerakan mahasiswa itu makin intens di tengah intimidasi yang semakin kuat. Ketua BEM UI diintimidasi, lurah-lurah diintimidasi, kemudian bahkan mereka yang kritis, Denny Siregar mulai dipersoalkan, kemudian Najwa Shihab mulai diretas, bahkan kemudian website dari Menko Polhukam pun juga mulai ada yang meretas. Kemudian terkait juga independensi dari penyelenggara pemilu. Jadi begitu banyak persoalan-persoalan yang menunjukkan indikasi bahwa pemilu ini bermasalah. Sampai tokoh-tokoh bangsa harus turun gunung. Ini yang kemudian harus kita cermati bersama. Ketika tokoh-tokoh bangsa sudah turun gunung menyuarakan pemilu yang jurdil, artinya ada persoalan yang serius yang Bung Habib juga harus membuka diri bahwa kelompok-kelompok pro-demokrasi saat ini mempersoalkan terhadap arah penyelenggaraan pemilu yang menunjukkan tidak netralnya aparatur itu. Nah, dengan kredibilitas yang tinggi dari Prof Mahfud, sekiranya beliau mundur, lalu suasana yang tidak nyaman di kabinet, kalau menteri-menteri yang lain ikut mundur bagaimana? Ini yang kemudian kami lakukan kalkulasi. Maka ketika ada keresahan-keresahan itu, bahkan ada menteri yang sudah istilahnya siap
kopernya itu sudah disiapkan untuk mundur, Ibu Mega mengingatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Menteri-menteri dilarang mundur, biar rakyat yang menilai mana pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya hanya untuk ambisi elektoral, sehingga hukum di MK pun harus dimanipulasi. Harus ada rekayasa hukum yang sedemikian rupa. KPU sekarang ada proses pengadilan di DKPP karena dianggap tidak mampu menjaga amanat undang-undang terkait dengan keabsahan calon. Ini yang kemudian menimbulkan berbagai persoalan. Maka kami hati-hati betul di dalam melihat itu, bukan semata-mata karena faktor intimidasi, tetapi lebih untuk menjaga kualitas demokrasi, karena suara mahasiswa, suara rakyat, suara kelompok pro demokrasi itu saat ini makin kuat. Di atas segalanya. Baik. Sebelum ke Mas Irfan, saya mau ke Bang Habib, mau menanggapi dulu. Ya, tentu saya sepakat sekali ya. Rakyat sekarang sudah cerdas, mahasiswa sekarang sudah cerdas, tokoh-tokoh sudah cerdas ya. Mereka concern sekali terhadap penyelenggaraan pemilu, dan mereka juga paham ada ya yang instansi-instansi yang memiliki kewenangan untuk memproses itu semua. Ya. Ada penyelenggara pemilu di bidang pengawasan, itu namanya Bawaslu. Bawaslu sekarang sudah membuka posko dimanapun ya kan, bahkan bisa membuat laporan ke Bawaslu secara online. Jadi perlunya komite independen. Jadi komite independen nggak perlu lah ya berarti. Bahkan bukan di undang-undang pemilu itu sudah diatur juga soal pemantau independen ini, ya, pasal 411 dan seterusnya, gitu kan ya. Dan sudah banyak yang daftar, gitu loh. Ya kita hargai. Jadi saya nggak ngerti Pak Hasto ini komite independen yang seperti apa. Kalau yang disampaikan institusi tokoh-tokoh publik, ya kan, akademisi dan lain sebagainya, itu sudah ada di undang-undang pemilu. Coba dibuka pasal 411 ke bawah. Itu mengatur bahwa mereka harus mendaftar ke KPU, ya kan, lalu diakreditasi, harus bersikap netral. Ya. Jadi ya nggak apa-apa. Kami justru sangat senang sekali kalau semakin banyak lagi, ya kan ya, komite-komite tersebut dibentuk. Oke, soal keresahan itu tadi Bang Habib, keresahan apa yang disampaikan Mas Hasto, ketidaknetralan, intimidasi, ya, itu juga yang kami lihat tadi nama Pak Prabowo. Itu yang kami lihat juga, gitu kan ya. Kalau itu kan hoax yang disampaikan Pak Hasto ya soal Agrinas dan lain sebagainya, nggak ada kerugian sama sekali. Apa kaitannya gitu loh dengan abuse of power Agrinas? Coba dijelaskan gitu loh. Apa kaitannya? Ada ₹1 kah anggaran yang dipakai di Agrinas? Nggak ada kok, gitu loh. Itu kan sudah banyak dibantah. Tapi kalau dijadikan contoh ya akan kami bantah lagi, gitu kan ya. Tapi gini, intinya ini ada aturan main. Ada penegak aturan main. Kita laksanakan saja, gitu loh. Kami sama-sama sepakat. Kan kita jangan cari perbedaan, cari persamaan. Kalau soal saling tuduh, Pak Hasto nuduh kami juga punya 10 tuduhan untuk Pak Hasto dan kubunya, gitu loh. Tinggal kita buka-bukaan saja, nanti kita proses. Biar publik saja yang menilai. Ya, publik yang menilai, masyarakat yang menilai. Gitu. Kalau soal ketidaknyamanan, ya juga masyarakat tidak nyaman dengan orang-orang pihak-pihak yang ingin mendelegitimasi pemilu ini. Seolah-olah pemilu ini brengsek sekali. Coba bandingkan dengan 2019. 2019 waktu penyusunan DPT aja udah ribut. Ada puluhan juta katanya waktu itu kan pemilih fiktif, pemilih ganda dan lain sebagainya. Kalau kita ingat bandingkan 2019. Itu 2009 Bang, itu 2009. Saya pikir 2019. Yang namanya ketidaknyamanan itu jauh lebih besar di 2019 daripada saat ini. Kita bisa melalui semua proses itu secara dewasa. Jadi nggak ada masalah. 2009 kalau Pak 2019. 2019. 5 years ago, ya kan. Banyak kan kita hajar DPT. Katanya ada ganda, ada fiktif, ada lain sebagainya, ada yang di luar negeri menyoblos sebelum waktunya. Ya kan, seperti kejadian ini juga nih. Kejadian yang di Taiwan. Tercoblos paslon nomor 3, gitu kan. Nah, ini apa gitu loh. Masyarakat nggak nyaman melihat ini. Sudah gitu sampai loh. sebelum waktunya. Nah, itu kan oknum orang. Ya, masyarakat nggak nyaman melihat ini pencoblosan terhadap paslon nomor urut 3 di Taiwan gitu loh. Oke, baik. Nanti kita ke Mas Ipang dan juga Bang Ade Irfan ya. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan lanjutkan diskusinya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.